Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Aaron Official, tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K, dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Dalam informasi kali ini, saya ingin menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, dan teman-teman tenaga honorer, serta teman-teman guru dan teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Nah, dalam informasi kali ini teman-teman disampaikan bahwa Kemendikbudristek bantah kabar seragam sekolah berubah setelah Lebaran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek meluruskan kabar yang beredar mengenai perubahan seragam sekolah yang berlaku setelah Lebaran. Mereka menyatakan informasi itu tidak benar. Menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai perubahan seragam sekolah yang berlaku setelah Lebaran, kami sampaikan jika hal tersebut tidak benar. Ujar pernyataan yang diunggah akun Instagram resmi Kemdikbud RI dilihat Senin 15 April. Kemdikbud menegaskan tidak ada perubahan aturan mengenai seragam sekolah. Oleh karena itu, aturan seragam masih merujuk pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Nah, teman-teman, kabar yang beredar dalam beberapa hari terakhir ini bahwa seragam sekolah mulai dari SD hingga SMA atau SMK akan ada perubahan setelah Lebaran telah dibantah langsung oleh Kemendikbud atau Kemdikbudristek melalui akun Instagram Kemdikbud Republik Indonesia menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar, bahwa sesungguhnya seragam sekolah masih diatur dengan merujuk pada peraturan Mendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Sehingga tidak ada aturan yang mengharuskan siswa membeli seragam baru pada tahun 2024, tulis Kemdikbud. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa tidak mengharuskan siswa membeli seragam yang baru di tahun 2024. Mengutip dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Kemendikbudristek, Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 mengatur jenis seragam sekolah yang dapat digunakan oleh peserta didik. Jenis seragam tersebut meliputi jenis seragam sekolah. Yang pertama, pakaian seragam nasional. Digunakan paling sedikit setiap hari Senin dan hari Kamis, serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Yang kedua, pakaian seragam pramuka digunakan pada hari yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Biasanya ini teman-teman digunakan pada hari Jumat ataupun hari Sabtu. Pakaian khas sekolah dengan motif sesuai kewenangan sekolah. Kemudian, pakaian seragam adat digunakan pada hari atau acara adat tertentu sesuai dengan kewenangan sekolah dan waktu penggunaan seragam. Aturan waktu penggunaan seragam sekolah dijelaskan dalam pasal 10 Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Peserta didik menggunakan pakaian seragam nasional paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis, serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Nah, teman-teman, jelaskan di sini bahwa peserta didik harus juga menggunakan pakaian seragam nasional paling sedikit di hari Senin dan hari Kamis, serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu. Model dan warna seragam nasional. Pasal 5 Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 merinci model dan warna seragam nasional berdasarkan jenjang.
Yang pertama, peserta didik SD atau SDLB menggunakan atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati. Jadi teman-teman, untuk tahun 2024 belum ada perubahan, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, peserta didik SMP atau SMPLB menggunakan atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua. Kemudian, peserta didik SMA atau SMALB atau SMK atau SMKLB menggunakan atasan kemeja putih dan celana atau rok berwarna abu-abu. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa ketiga-tiga ini mulai dari SD, SMP sampai SMA atau SMK tidak ada perubahan penggunaan seragam sekolah. Atribut seragam nasional. Pakaian seragam nasional harus mematuhi atribut tertentu sesuai dengan pasal 11 Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 antara lain topi, pet, dan dasi sesuai warna pakaian seragam nasional masing-masing jenjang sekolah. Yang kedua, logo Tut Wuri Handayani terdapat di bagian depan topi. Penerapan dan sanksi. Penerapan aturan seragam sekolah dan pakaian adat dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan kepala sekolah dapat mengikuti pedoman ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan sanksi seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak-hak jabatan, serta sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan. Nah teman-teman, jika ada pemerintah daerah atau kepala sekolah yang melanggar aturan penggunaan seragam sekolah dan beserta atribut-atributnya, maka akan mengakibatkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau golongan, dan atau hak-hak jabatan, serta sanksi administratif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah keterangan dari Kemendikbudristek membantah kabar seragam sekolah yang berubah setelah Lebaran. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya dapat memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Dan terima kasih teman-teman semua.